Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Mata kuliah psikologi pendidikan dengan pembahasan readiness dalam belajar. Pengertian readiness. Ada beberapa pengertian dari para ahli seperti Sumanto yang menyatakan bahwa readiness sebagai kesiapan atau kesediaan orang untuk berbuat sesuatu. Converts memberikan pengertian tentang readiness sebagai segenap sifat atau kekuatan yang membuat seseorang dapat bereaksi dengan cara tertentu. Dan Dalayono menyatakan bahwa kesiapan adalah kemampuan yang cukup, baik itu fisik, mental, dan perlengkapan belajar. Kesiapan fisik berarti tenaga yang cukup dan kesehatan yang baik, sedangkan kesiapan mental berarti memiliki minat dan motivasi yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan. Dan kita definisikan bahwa kesiapan belajar adalah kondisi di mana peserta didik memiliki kesiapan untuk memberikan respon dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Prinsip perkembangan menurut Wasti Sumanto. Yang pertama, semua aspek pertumbuhan berinteraksi dan bersama-sama membentuk kesiapan belajar. Yang kedua, pengalaman seseorang juga ikut berpengaruh dalam pertumbuhan fisiologis individu. Ketiga, pengalaman memiliki efek kumulatif dalam perkembangan fungsi-fungsi kepribadian individu, baik yang jasmaniah maupun yang rohaniah. Dan prinsip keempat oleh Wasti Sumanto adalah apabila readiness untuk melaksanakan kegiatan tertentu terbentuk pada diri seseorang, maka saat-saat tertentu dalam kehidupan seseorang merupakan masa formatif bagi perkembangan pribadinya. Sedangkan prinsip perkembangan atau readiness oleh Sumanto dibagi menjadi 4. Yang pertama, semua aspek perkembangan berinteraksi atau saling berpengaruh dan saling mempengaruhi. Yang kedua, kematangan jasmani dan rohani adalah penting untuk memperoleh manfaat dari pengalaman. Yang ketiga, pengalaman-pengalaman memiliki pengaruh yang positif terhadap kesiapan belajar. Dan yang keempat, kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam periode tertentu selama masa pembentukan dalam masa perkembangan. Macam-macam kesiapan. Yang pertama, kesiapan mental. Kesiapan mental adalah kondisi kepribadian seseorang secara keseluruhan dan bukan hanya kondisi jiwanya. Kondisi kesiapan mental merupakan hasil tumbuh kembang sepanjang hidup seseorang dan diperkuat oleh pengalaman sehari-hari oleh orang yang bersangkutan. Oleh Arikunto, Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa kesiapan mental ini dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama, besar kecilnya kecemasan. Besar kecilnya kecemasan mempengaruhi murni atau tidaknya hasil belajar. Yang kedua, siswa yang kurang pandai memiliki kecemasan yang lebih dibanding dengan siswa yang lebih pandai atau memiliki kemampuan yang lebih. Pengaruh yang ketiga, pengaruh kesiapan mental yang ketiga dalam kesiapan belajar adalah kebiasaan terhadap tipe tes dan administrasinya mengurangi timbulnya kecemasan dalam tes. Jadi kebiasaan sudah terbiasa melakukan tes, maka dia tidak akan cemas ketika akan menghadapi tes atau belajar. Pada mata pelajaran tertentu, anak berkurang rasa cemasnya ketika mengetahui cara penyampaiannya atau metode pembelajaran oleh guru. Dan yang keempat, pengaruh kesiapan mental yang keempat adalah
ketika anak memiliki kecemasan yang tinggi, maka siswa berpotensi memiliki hasil pembelajaran yang buruk. Ya, saya ulangi, ketika anak memiliki kecemasan yang tinggi, maka siswa akan memiliki atau memperoleh hasil yang baik, bukan yang buruk, hasil yang baik. Seperti yang kita tahu, ketika kita memiliki tingkat stres yang tinggi, maka kita akan bisa bekerja secara optimal dan dihindari titik stres yang akan menurunkan semangat belajar. Jadi kita harus bisa kontrol stres agar semangat belajar mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Macam kesiapan yang kedua, yaitu kesiapan diri. Kesiapan diri adalah terbangunnya kekuatan yang dipadu dengan keberanian fisik dalam diri siswa yang berakal sehat, sehingga dapat menghadapi segala sesuatu dengan tangguh dan gagah berani ya. Yang ketiga, kesiapan belajar. Kesiapan belajar merupakan perubahan perilaku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, dan meniru. Dan yang keempat, kesiapan kecerdasan. Kesiapan kecerdasan adalah kesigapan dalam bertindak dan kecakapan memahami bisa tumbuh dari berbagai kualitas. Di antaranya dari intelijensinya, perkembangan otak dan pikiran, itu semua dapat membuat peserta didik lebih aktif daripada siswa yang tidak cerdas. Nah, hal ini bisa membuat siswa jadi lebih bisa menyesuaikan diri dengan sekitarnya. Makin cepat peserta didik menyesuaikan diri dengan lingkungan, maka makin cepat bisa mengendalikan situasi. Aspek-aspek dari readiness atau kesiapan menurut Salameto diantaranya adalah kematangan atau maturation, adalah proses yang menimbulkan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan. Aspek yang kedua adalah kecerdasan. Menurut Sian Piase, perkembangan kecerdasan ada 4. Ya. Yang pertama, periode sensori motorik. Ya, pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada masa ini anak banyak bereaksi secara refleks. Refleks ini belum terorganisasikan, spontanitas, tidak teratur. Terjadi perkembangan perbuatan sensori motor dari yang sederhana ke yang relatif lebih kompleks. Yang kedua, periode praoperasional pada usia 2 tahun sampai 7 tahun. Pada masa ini, anak mulai mempelajari nama-nama dari objek yang sama dengan apa yang dipelajari oleh orang dewasa. Yang ketiga, masa operasional konkret, yaitu pada usia 7 sampai 11 tahun. Pada masa ini, anak mulai dapat berpikir lebih dahulu akibat-akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang akan dilakukan. Anak itu pada usia 7 sampai 11 tahun tidak akan bertindak coba-coba, ya. Dia akan memikirkan tindakan yang akan dilakukannya. Dan yang keempat, masa operasional formal pada usia lebih dari 11 tahun. Pada masa ini, kecakapan anak tidak lagi terbatas pada objek-objek yang konkret. Dan pada masa ini, anak dapat memandang kemungkinan-kemungkinan yang ada melalui pemikirannya. Dapat memikirkan kemungkinan-kemungkinan, dapat mengorganisasikan situasi atau masalah, dan dapat berpikir dengan betul, dapat berpikir yang logis, tahu hubungan sebab akibat, dan bisa memecahkan masalah atau berpikir secara alamiah. Readiness
atau kesiapan menurut Pasti Sumanto memiliki dua faktor ya. Faktor yang membentuk readiness. Ya. Yang pertama adalah perlengkapan dan pertumbuhan fisiologis. Hal ini menyangkut pertumbuhan terhadap kelengkapan pribadi seperti tubuh pada umumnya, alat inderanya lengkap, kondisi tubuhnya lengkap, organ tubuhnya lengkap, kemudian alat indera. Alat inderanya bisa bekerja dengan normal dan memiliki kemampuan intelektual atau intelijensi. Yang kedua adalah motivasi. Motivasi ini menyangkut kebutuhan, minat, dan tujuan. Atau tujuan dari murid untuk mempertahankan serta untuk mengembangkan diri. Motivasi ini berhubungan dengan sistem kebutuhan dalam diri manusia. Seperti yang kita pelajari beberapa pekan yang lalu tentang diagram kebutuhan oleh Maslow ya. Motivasi berhubungan dengan sistem kebutuhan dalam diri manusia dan tekanan-tekanan lingkungan. Nah, ini semua yang dua ini, motivasi dan pelengkapan dan pertumbuhan fisiologis adalah faktor yang membentuk readiness. Nah, dengan demikian, readiness itu bisa mewujudkan atau membentuk seseorang agar berubah. Readiness senantiasa mengalami perubahan setiap hari akibat dari pertumbuhan dan perkembangan fisiologis individu dan adanya desakan-desakan dari lingkungan seseorang. Ya. Faktor readiness. Menurut Daliono, faktor kesiapan terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti kesehatan, intelijensi, bakat, motivasi, dan minat ya. Ini kurang minat. Yang kedua, faktor eksternal yang membentuk kesiapan belajar adalah dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Pengaruh kondisi jasmani terhadap lingkungan, terhadap tingkah laku dan pengakuan sosial. Individu mengalami pertumbuhan materi dari keadaan jasmaninya. Kecepatan pertumbuhan pada masing-masing individu tidak sama. Perbedaan ini disebabkan karena pengaruh fisiologis, psikologis, dan sosial antara kondisi fisik dan kehidupan sosial terhadap hubungan timbal balik. Kondisi fisik mempengaruhi interaksi sosial individu, sedangkan kehidupan sosial dapat memberikan pengalaman yang dipakai oleh individu dalam usaha melestarikan pertumbuhan dalam hidup individu itu sendiri. Superioritas jasmani tidak selalu berarti menjadikan superioritas tingkah laku. Sering orang beranggapan bila seseorang memiliki kondisi fisik yang menonjol seperti tinggi badan, gemuk, kuat, cantik, dan tampan, ini adalah superioritas jasmani, maka tidak ada hubungannya dengan superioritas tingkah laku. Pengaruh dari jasmani terhadap tingkah laku tergantung pada pengakuan individu yang bersangkutan terhadap diri sendiri atau self-concept dan pengakuan dari orang lain atau kelompoknya, dan masing-masing dari individu memiliki sikap tersendiri terhadap keadaan fisiknya. Pada pengaruh yang kedua ini,
pada kondisi pengakuan dari kelompok, seorang individu atau individu itu memiliki sikap sendiri terhadap keadaan fisiknya. Perubahan jasmani memerlukan motor learning agar pertumbuhan itu mencapai kematangan. Kematangan atau kondisi fisik baru akan memperoleh pengakuan sosial apabila individu yang bersangkutan mengusahakan social learning atau belajar berinteraksi dengan orang lain atau kelompok dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan minat-minat dari kelompoknya. Dengan diusahakan social learning dan motor learning ini diharapkan individu mencapai tingkat-tingkat kematangan sesuai dengan tahap-tahap pertumbuhannya, belajar, dan lingkungan sosialnya. Ya, tingkah laku dari individu didasari oleh pertumbuhan biologisnya. Sistem saraf merupakan penggerak dari tingkah laku manusia secara biologis. Sistem saraf terdiri atas komposisi sel yang disebut dengan neuron. Tiap-tiap neuron mengandung tenaga yang berasal dari proses kimiawi dan elektronik. Bila mendapat stimulasi, neuron melepaskan dorongan-dorongan elektronis yang merangsang gerakan neuron lainnya untuk merangsang gerakan urat-urat dan otot-otot tubuh. Pusat dari sistem saraf dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak dan sumsum tulang belakang ini berfungsi sebagai pengatur gerakan jasmani pada tubuh seseorang. Ada lokalisasi fungsi otak yang pernah kita pelajari pada pekan yang lalu. Ada lokalisasi fungsi otak melalui stimulasi elektris dan kimiawi terhadap semua bagian otak. Lokalisasi fungsi otak melalui pencatatan aktivitas neural di bagian-bagian otak yang berlainan posisi dan manfaatnya. Ada lokalisasi fungsi otak melalui teknik perlukaan atau penggarisan jejak-jejak neural. Dan ada lokalisasi melalui penelitian-penelitian neuroanatomis dan komparatif. Yang terakhir ada juga lokalisasi melalui penelitian-penelitian biokimia. Otak kita terdiri dari 3 bagian, ada cerebrum, cerebellum, dan brainstem. Kesadaran individu terhadap stimuli di alam sekitar dan dalam tubuh diatur oleh aktivitas sel khusus dalam sistem saraf yang disebut dengan reseptor. Reaksi terhadap stimulus hanya melalui mekanisme gerakan atau reaksi tubuh yang terdiri dari 5 macam mekanisme reaksi. Ya. Yang pertama straight muscle, smooth muscle, cardiac muscle, duct glands, dan ductless gland. Sedangkan tingkah laku manusia terbagi atas 2 macam reaksi. Yang pertama respondent behavior, yaitu tingkah laku yang bersyarat dan tidak sengaja, selalu tergantung pada stimuli atau rangsangan. Yang kedua operant behavior, yaitu tingkah laku yang disengaja dan tidak selalu tergantung pada stimuli atau rangsangan. Setiap jenis tingkah laku, baik yang disengaja maupun tidak, memerlukan kematangan fungsi jasmani, terutama fungsi-fungsi sistem saraf dan fungsi vital jasmania. Perubahan dalam otak menimbulkan kematangan. Setelah otak menjadi matang, mengalami perubahan fisik pada manusia. Perubahan ini dapat menimbulkan tingkah laku yang baru yang tak diduga sebelumnya. Urat-urat syaraf dalam otak mempunyai electrical conductor. Untuk pengiriman message ke tempat-tempat yang tetap perlu adanya isolasi otak. Isolasi itu disebut dengan myelin atau pembungkus. Ya, di sini ada pembungkus. Untuk mengirim pesan ke tempat yang tetap. Ya. Myelin ini membungkus saluran urat saraf. Ini urat saraf. Selama dorongan-dorongan saraf menuju saluran, maka arus gerakannya tak dibatasi oleh myelin. Dorongan itu akan mengalir mengaktifkan banyak sel saraf
lebih dari yang diperlukan. Sel saraf itu menggerakkan banyak otot. Banyaknya gerakan bayi yang tidak terkoordinasi adalah akibat dari kurangnya mielin. Pada umur 6 tahun, mielin dimiliki oleh 95% dari orang dewasa. Ya, pada anak umur 6 tahun, dia baru memiliki 95% mielin dari orang dewasa. Readiness anak untuk berlatih toilet tergantung pada banyaknya mielin yang tersimpan. Anak-anak laki-laki yang baru berhasil dilatih bila umurnya mendekati 2 tahun. Artinya bahwa tingkah laku belajar perlu kematangan fisik termasuk kematangan fungsi otak. Perkembangan struktur dan fungsi otak tampak sempurna atau hampir sempurna pada saat anak tiba saatnya masuk sekolah dasar. Pada umur setelah 6 tahun terjadi perubahan-perubahan penting dalam struktur otak. Namun perkembangan kapasitas mental lebih banyak diakibatkan oleh pengalaman atau belajar. Perkembangan prestasi akademik pada anak-anak sesudah mencapai masa remaja lebih banyak dipengaruhi oleh faktor motivasi dan faktor belajar. Kematangan atau maturity membentuk sifat dan kekuatan dalam diri seseorang untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disebut dengan readiness. Readiness yang dimaksud adalah readiness untuk bertingkah laku, baik tingkah laku yang instinktif dan tingkah laku yang dipelajari. Yang dimaksud dengan tingkah laku instinktif adalah suatu pola tingkah laku yang diwariskan melalui proses hereditas. Ada 3 ciri dari perilaku instinktif, yaitu tingkah laku instinktif terjadi menurut pola pertumbuhan hereditas. Yang kedua, tingkah laku instinktif adalah tanpa didahului dengan latihan atau praktek sebelumnya. Dan yang ketiga, tingkah laku instinktif berulang setiap saat tanpa adanya syarat atau syarat yang menggerakkannya.